Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk menunaikan salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan kajian subuh yang insyaallah sebentar lagi akan kita laksanakan. Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini mengawali pagi kita, setiap langkah kehidupan kita ini senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, mengawali kajian subuh kita, mari kita buka dengan surah Al-Fatihah. Kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ada nanti jamaah kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ada sedang kesulitan, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian subuh yang akan disampaikan oleh Ustaz Aib pada kesempatan kali ini adalah tentang Maulid Nabi dalam lensa 4 mazhab, sehingga kalau kita memahami Maulid ini tidak ada lagi perpecahan di antara kita. Maka kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sama-sama kita muliakan para ulama, para mudarrisi, mudarrisat, para sepuh di Masjid Al-Ridha Kedaung, seluruh DKM dan jajarannya, seluruh jamaah hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Ridha Kedaung, baik yang berada di masjid atau di luar masjid. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya selalu dalam kesehatan, dalam kelancaran, dan senantiasa istiqomah dalam melaksanakan semua perintah Allah dan jauhi semua larangan, dan juga istiqomah dalam talabul ilmu. Dan mudah-mudahan yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sedang sulit memberikan jalan keluar dan kemudahan, ampun hajat kita, Allah kabulkan hajat kita, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia yang memuliakan, tema yang diamanahkan kepada Al-Fakir dalam kesempatan kali ini berkaitan dengan perbedaan pendapat para ulama seputar Maulid atau peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, atau dalam bahasa Arabnya al-ihtifalu bi Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dan bagaimana pendapat para ulama tentang hal itu? Apa sebab ada perbedaan pendapat para ulama tentang hal itu, serta bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan dari masalah tersebut? Itu yang insyaallah kita akan bahas. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tentu semua orang dari kita muslim muslimah ada satu kewajiban untuk mencintai Rasulullah, untuk memuliakan dan mengagungkan Rasulullah SAW. Jadi sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, bahwa dengan izin Allah berkah Nabi Muhammad SAW, kita semua mengetahui apa yang harus kita lakukan. Kita mengetahui siapa yang harus kita sembah,
apa yang harus kita kerjakan dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Semua itu dengan izin Allah dan berkat, yaitu bimbingan dan petunjuk dari Rasulullah SAW. Dan apa masalahnya para ulama kok berbeda pendapat berkaitan dengan perayaan Maulid Nabi? Pertama, Bapak Ibu, mayoritas para ulama atau jumhur para ulama mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi adalah sesuatu yang sangat bagus, dengan istilah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Kenapa demikian? Nanti kita lihat penjelasannya. Jadi sebagian besar para ulama, dan ini termasuk juga nanti kita lihat penjelasan para ulama, Imam As-Suyuti misalnya, dan para imam-imam yang lain. Yang kedua, pendapat yang kedua, sebagian kecil para ulama mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi itu adalah termasuk bid'ah dolalah, artinya harus dijauhi atau tidak boleh dilaksanakan. Ini sebagian kecil ulama. Biasanya pendapat kedua ini diambil oleh saudara-saudara kita yang mungkin dengan istilah tanpa merendahkan siapapun juga, yang mereka menyebut dengan mazhab ataupun aliran ataupun pemahaman mazhab salafiyah. Biasanya menginduk kepada fatwa-fatwa ulama-ulama syiah dari Saudi Arabia. Memang para ulama Saudi Arabia umumnya mengatakan tidak boleh ada peringatan Maulid Nabi Muhammad secara khusus di bulan Rabiul Awal. Ini sebagian pendapat ulama. Kita lihat, jadi jumhur ulama sekali lagi, mayoritas para ulama mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi itu sesuatu yang dianjurkan, disunnahkan. Maksudnya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Tapi sebagian ulama tadi sampaikan mengatakan tidak boleh dilaksanakan karena termasuk bid'ah dolalah. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, Maulid Nabi ini bukan hanya di Indonesia. Di semua negara-negara Arab, negara-negara Islam itu merayakan. Misalnya di Mesir, Nigeria, kemudian juga di Yaman, Asia Tenggara sudah jelas. Nah, negara-negara yang lain. Bahkan misalnya di Nigeria, Bapak Ibu, saya punya teman di Nigeria yang sama-sama belajar di Al-Azhar di Mesir. Ketika Maulid Nabi Muhammad SAW, masyarakatnya berkumpul di sebuah tempat dan mereka merayakan yang berbeda, yaitu memotong mungkin puluhan ekor sapi lalu dibagikan dagingnya kepada masyarakat. Di Mesir biasanya tradisi Maulid Nabi ini dengan pas di bulan Rabiul Awal tanggal pertama, hari pertama, nanti semua pengajian semua membaca kitab-kitab berkaitan dengan Nabi Muhammad. Misalnya membaca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah dari Imam At-Tirmidzi tentang bagaimana sifat, postur tubuh dan akhlak Nabi Muhammad dan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kadang juga membaca kitab misalnya tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Baik-baik misalnya kalian Imam As-Suyuti atau kalian imam-imam yang lainnya. Atau membaca kitab misalnya agak tinggi di Masjid Al-Azhar, membaca kitab namanya At-Ta'rif bi Huquqil Mustafa atau Asy-Syifa bi Ta'rif bi Huquqil Mustafa kami Al-Qadhi Ibn Iyad. Ini juga dibahas. Jadi itu di antara model cara merayakan. Di Indonesia biasanya dengan menggelar pengajian-pengajian dan adanya haflah-haflah atau ceramah-ceramah keagamaan. Itu bentuk-bentuk perayaan Maulid Nabi di beberapa negara atau daerah. Nah, di Mesir biasanya pas nanti tanggal 1 Muharram juga sampai masyarakatnya menjual yang itu makanan tersebut hanya ada di bulan Maulid, hanya ada di bulan Rabiul Awal. Namanya istilahnya halawiyatul Maulid kata orang Mesir. Halawiyat, manisan-manisan yang adanya pas Rabiul Awal saja. Manisan-manisan kayak kue-kue segala macam. Karena orang Arab mempunyai tradisi kalau seandainya kita berbahagia, menggambarkan rasa bahagia, biasanya ngasih yang manis-manis, coklat, permen, misalnya ada kemenangan, hari kemenangan atau apa yang bahagia kan datang ke jalan-jalan bagi-bagi coklat satu orang satu. Jadi sebagai bukti ya penggambaran kebahagiaan. Jadi artinya perayaan Maulid ini bukan hanya di Indonesia, di negara-negara Muslim umumnya di dunia merayakan. Kecuali beberapa negara misalnya Saudi Arabia secara pemerintahan tidak merayakan. Karena Saudi Arabia termasuk yang mengatakan perayaan Maulid Nabi tidak diperbolehkan atau bid'ah dolalah. Ini yang kemudian diambil oleh sebagian saudara-saudara kita yang kadang ya
perhatian, sangat disayangkan ketika melontarkan kata-kata yang merayakan Maulid Nabi itu bid'ah dolar, dia akan masuk neraka, itu tidak boleh. Islam Majid ini tidak ada kata-kata demikian. Kita saling menghormati, saling menghormati. Yang merayakan Maulid ada pendapatnya dari para ulama dari dahulu, maka itu pendapat mayoritas para ulama. Yang mengatakan tidak ada Maulid kita hormati juga. Itu ngambil pendapat umumnya dari para ulama Saudi Arabia, termasuk juga ada pendapat yang lain. Nah itu. Yang kedua, apa pokok persoalannya? Pokok persoalannya tentang apa itu bid'ah. Jadi Bapak Ibu mungkin sering mendengar bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah kata para ulama adalah istilah bahasa ma'umila ala ghairi mithalin sabiq. Semua yang dilakukan yang dulunya tidak pernah ada, itu secara bahasa bid'ah. Sesuatu yang baru, yang belum ada pada masa Nabi Muhammad, para sahabat khususnya pada masa Nabi Muhammad, itu namanya bid'ah secara bahasa. Apapun yang baru. Misalnya pada masa Nabi Muhammad sudah ada mobil, belum ada. Pesawat tempur, pesawat terbang, maka itu bid'ah secara bahasa. Misalnya pada masa Nabi Muhammad sudah ada motor, handphone, para sahabat tidak ada, maka itu bid'ah. Pada masa Nabi Muhammad dan sahabat ada bank, tidak ada bank. Pada masa orang diperbuat disimpan aja di sakunya atau di mana, maka itu bid'ah secara bahasa. Jadi secara bahasa bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada pada masa dahulu, pada masa Nabi Muhammad SAW atau khususnya para sahabat Nabi Muhammad dan sahabat. Itu secara bahasa. Secara istilah, para ulama mengatakan, ini yang tadi disampaikan oleh Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Kata beliau, wal bid'atu syar'an, secara syariat, fahiya fi'lu ma lam ya'had atau ma lam yu'had fi asli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu semua perbuatan yang tidak ada dan tidak dilakukan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bid'ah. Misal pada masa Nabi Muhammad SAW tidak ada perayaan Maulid Nabi. Nabi Muhammad tidak ada perayaan Maulid Nabi seperti yang kita saksikan sekarang yang kita rayakan, maka itu bid'ah. Misalnya, contohnya pada masa Nabi Muhammad SAW tidak ada. Misalnya setelah sholat kita salaman ke Indonesia, itu bid'ah. Ya. Namun nanti jangan sampai di sana pemahamannya. Karena apakah semua yang tidak dilakukan Nabi Muhammad itu tidak boleh? Nah ini yang kita bahas. Jadi artinya sekali lagi bid'ah adalah semua yang tidak dilakukan pada masa Rasulullah itu bid'ah. Nah dari pemahaman ini ada ulama yang memahami bid'ah secara luas, diumumkan. Ada dhawabitnya, ada kaidah-kaidahnya. Sebagian ulama yang kita saksikan misalnya yang mengatakan Maulid tidak boleh, memahami bid'ah intinya semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan tidak ada pada masa Nabi Muhammad itu bid'ah, dan semua bid'ah sesat. Dengan dalil kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fitnah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW, kullu bid'atin dhalalah, semua yang bid'ah itu sesat. Semua yang bid'ah, yang baru, yang tidak ada pada masa Nabi Muhammad, tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad, itu adalah sesat. Hadisnya sahih dari Muslim. Ketika memahami hadis tersebut, para ulama ada dua pendapat. Mayoritas para ulama mengatakan tidak setiap yang tidak dilakukan oleh Rasulullah atau tidak ada pada masa Rasulullah bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat tidak. Karena bid'ah bukan hukum syar'i. Hukum syar'i, hukum taklifi itu hanya 5. Imma dia wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Tidak ada namanya hukum bid'ah. Jadi kalau nggak wajib apa? Sunnah. Kalau nggak sunnah haram. Kalau nggak haram apa? Makruh. Kalau nggak makruh mubah. Nggak ada namanya bid'ah ya kan? Maka para ulama memahami bahwa bid'ah yang dimaksudkan oleh Rasulullah, bid'ah dolalah itu adalah bid'ah sesuatu yang baru yang tidak ada dari umum yang menaunginya. Misalnya contoh, kalau ada orang sholat zuhurnya menjadi 5 rakaat, tidak ada. Menjadi sholat asarnya 5 rakaat, itu bid'ah dolalah.
dan nggak ada dari umum, dan umumnya nggak ada yang menaunginya. Contoh yang lain misalnya azan untuk apa? Untuk sholat Id. Untuk sholat sunnah ada azan dan ada iqamahnya. Itu bid'ah dolar. Kenapa? Nggak ada dalil yang umum yang menaunginya. Tapi kalau ada dalil yang umum yang menaunginya, ya ada yang membolehkan. Lalu penentuan waktunya, tempatnya itu bukan bid'ah dolar. Ini menurut mayoritas para ulama termasuk Imam Syafi'i. Tadi kita jelaskan. Misalnya kita suka ada salaman setelah sholat. Salaman. Nah, Nabi Muhammad memang tidak disebutkan setelah sholat dia dulu salaman, tidak ada. Tapi kata para ulama itu bukan bid'ah yang sesat, tapi bid'ah yang baik. Kenapa bukan bid'ah yang sesat? Karena salaman itu masuk kepada hadis yang umum. Ada hadis yang umum yang menaunginya. Apa? Rasulullah bersabda, "Tasawwafu fa inna yudhibul ghilla an qulubikum." Kama qala Rasulullah. Tasawwafu, ayo bersalamanlah. Kenapa? Karena bersalaman bisa menghilangkan kedengkian dalam hati kita. Ini hadis yang umum. Salaman. Lalu kita tentukan habis sholat duhur, habis sholat asar, pas bertemu atau pas acara kita salaman, tidak ada masalah. Karena salaman ada dalil umum yang mewadahinya, yang menaunginya. Maka ini kata mayoritas para ulama bukan bid'ah dolalah, tapi bid'ahnya bid'ah hasan. Tapi menurut sebagian ulama, tadi sebagian kecil ulama mengatakan apa? Tidak ada kan? Pokoknya Nabi Muhammad tidak melakukan, bagi dia adalah bid'ahnya bid'ah dolalah. Karena bagi mereka tidak ada namanya bid'ah hasanah, tidak ada. Semua bid'ah dolalah. Hadisnya ini, hadis riwayat Imam Muslim, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah adalah sesat. Nah, hanya jumhur ulama mengatakan, di antaranya Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan hadis kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu sesat. Ini seperti umum. Ini maknanya bukan umum untuk semua yang semua bid'ah itu sesat, tidak. Kata beliau, itu namanya al-'am al-makhsus dalam istilah usul. Apa al-'am al-makhsus? Umum yang dikhususkan. Maksudnya tidak setiap yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad, tidak setiap yang tidak ada pada masa Nabi Muhammad itu sesat, tidak. Tapi hanya untuk hal-hal tertentu saja, untuk hal-hal yang khusus saja, yaitu yang tidak ada dalil umum yang menaunginya. Kita terapkan misalnya ke Maulid Nabi. Apa Maulid Nabi? Kenapa kata mayoritas para ulama bukan bid'ah dolalah, tapi bid'ah yang baik? Karena Maulid Nabi isinya apa? Kita Maulid Nabi karena bentuk cinta kepada Nabi Muhammad. Kedua, syukur kepada Allah mengutus Nabi Muhammad kepada kita. Yang ketiga, apa isi maulid yang kita lakukan? Baca zikir, baca Al-Quran, infak sedekah, dan baca sirah Nabi Muhammad SAW. Salawat kepada Nabi Muhammad, semuanya baik. Gak ada yang tidak baik. Maka ini kata para ulama masuk kepada bid'ah yang baik kalau ini. Kenapa? Kan isinya baik, yang dilakukannya baik, meskipun ditentukan waktunya pada Rabiul Awal tidak ada masalah, karena ada dalil umum. Apa dalil umumnya? Bahwa kita harus bersyukur dengan nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jelas Bapak Ibu? Sebagai ulama enggak, pokoknya setiap yang bid'ah sesat sesuai sabda Rasulullah. Ingat Bapak Ibu, maka kita enggak boleh kita khususnya baru belajar agama berfatwa depan umum, enggak boleh hal-hal yang seperti ini. Lalu misalnya dia langsung mengatakan dia baru belajar agama dari gurunya yang menyampaikan demikian, langsung pokoknya merayakan Maulid Nabi Muhammad itu bid'ah dolalah, setiap yang bid'ah sesat. Maka yang merayakan Maulid Nabi Muhammad masuk dalam neraka, makanannya enggak boleh dimakan, halal, kasihkan ke anjing, kasihkan ke ayam. Dia belum selesai mengaji, enggak boleh. Enggak boleh orang bicara masalah agama yang dia tidak jelas keilmuannya. Tidak bisa. Kata para ulama, para tabi'in katakan agama ilmu itu adalah agama. Fanzur, lihatlah siapa yang bicara. Apa keilmuannya, dari mana dia dapatkan itu? Jangan mohon maaf, bisa baru belajar agama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, baru belajar agama langsung bicara masalah begini. Menyesatkan yang umumnya dilakukan oleh orang-orang umumnya, itu tidak boleh. Ini bisa meretakan hubungan ukhuwah Islamiyah. Ya, kalau dia mau tidak merayakan Maulid, ya apa-apa silakan, tapi jangan menyesatkan orang lain. Bayangkan mayoritas umat
umat Islam di dunia ini merayakan Maulid. Tiba-tiba ada orang mengatakan yang merayakan Maulid dari Muhammad dia adalah sesat, dia adalah bid'ah, dia ahli neraka. Itu berarti apa? Ingin mengatakan mayoritas umat Islam itu masuk neraka gara-gara Maulid. Kecuali kalau isi Maulidnya nari-nari, joget-joget segala macam yang gak jelas, tidak demikian. Nah, makanya hati-hati tidak diperbolehkan. Karena mungkin akan muncul nanti ke WA segala macam perang atau Maulid berkata, dan ya kita hormati. Ada yang mengatakan demikian, ada. Tapi ingat yang merayakan Maulid dari Muhammad justru pendapat mayoritas para ulama. Kenapa? Kata Imam Nawawi, bid'ah yang disebutkan Nabi Muhammad dalam hadis dan Imam Muslim tadi, kullu bid'atin dhalalah, itu bukan umum maknanya semua yang tidak ada, semua yang tidak dilakukan Nabi Muhammad adalah sesat, bukan. Tapi namanya al-'am al-makhsus, umum yang dikhususkan. Artinya setiap yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah sesat hanya untuk jenis tertentu. Apa? Yang tidak ada dari umumnya, yang tidak ada dari umum yang mewadahinya. Maka kata Imam An-Nawawi, qala An-Nawawi, qawlu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dhalalah hadza 'amun makhsus. Di dalam kitab Al-Minhaj. Ini maksudnya apa? Umum yang dikhususkan. Karena dalam bahasa Arab apabila tidak setiap ada kullu kemudian umum, itu ada ilmu khusus. Ilmu nudhah, ada ilmu juga ilmu usul fikih. Dan ilmu usul fikih ada al-'am urida bil umum, al-'am urida bil khusus, ada al-'am al-makhsus. Jadi ada banyak ilmu terkait di dalamnya, apalagi dalam masalah hukum. Lalu apa yang dalil mengkhususkan? Apa dalilnya kata para ulama? Kenapa kullu bid'atin dhalalah ini adalah umum yang maksudnya adalah khusus hanya untuk keadaan-keadaan yang tidak ada dari umumnya? Dalilnya yang pertama, karena Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih, justru menganjurkan kita membuat sesuatu yang baru, yang tidak dilakukan oleh pada masa Rasulullah, tapi yang baru, yang baik, yang ada dari umumnya, khususnya berkaitan dengan masalah keseharian kita. Rasulullah sabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahihnya, man sanna fil Islam sunnatan hasanah fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man 'amila biha wa la yanqus min ujurihi syai'. Siapa yang melakukan, membuat hal yang baru dalam Islam, tapi yang baru yang baik, lalu fa'umila biha ba'dahu, dilakukan oleh orang-orang setelahnya, diikuti oleh orang-orang setelahnya, hal yang baru, kemudian diikuti oleh setelahnya apa? Kutiba lahu mithlu ajri man 'amila biha, maka orang yang pertama melakukan yang baru tadi, dia akan mendapatkan pahala dari perbuatannya itu, dan semua orang yang mengikutinya, dia mendapatkan pahala dari semua orang yang mengikutinya itu. Misalnya ibu-ibu sudah ada majlis taklim tuh, ibu-ibu membuat Masjid Al-Ridho, majlis taklim, ibu-ibu misalnya ada ibu namanya apa ibu? Gak ada majlis taklim di sini. Ada namanya apa ibu? Al-Ridho apa enggak? Kasih nama sedikit, Alhamdulillah atau mudakir atau apa? Kasih nama sedikit apa? Atau ibu-ibu as-solihat, ibu saleh misalnya. Kalau misalnya ibu-ibu baru majlis taklim Al-Ridho terdahulu, ibu-ibu. Siapa yang mengadakannya? Yang pendirinya ibu ini. Lalu setelah demikian terus diikuti terus panjang sampai tahun 2026 sampai 2040, maka ibu yang mendapatkan, yang membuat yang baru tadi, mengadakan pengajian majlis taklim tadi yang hari tertentu tadi, dia akan mendapatkan pahala sejumlah orang yang mengikutinya, yang mengikuti dalam hal yang baru. Ya, kalau dia hal yang baik dilakukan. Bapak-bapak misalnya punya ide, DKI Pak Haji Edi misalnya membuat ide, setiap hari ini ada pengajian, setiap Sabtu Ahad pagi, hari ini diikuti terus sampai bertahun-tahun, maka Pak Haji Edi mendapatkan pahala di siapa? Semua orang yang hadir mendapatkan manfaat dari pengajian tersebut. Yang pertama melakukan mendapatkan pahalanya. Namanya pahala jariyah, pahala yang mengalir. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah fa'umila biha ba'dahu kutiba 'alaihi mithlu wizri man 'amila biha wa la yanqusu min awzanihim syai'an. Sebaliknya kalau ada orang melakukan hal yang tidak baik pertama kali, diikuti oleh orang lain yang tidak baiknya, maka dia mendapatkan apa? Dosa dari orang yang mengikutinya itu. Nauzubillah. Maka
hadis dikatakan Rasul mengatakan, maka Qabil putranya Nabi Adam itu mendapatkan dosa dari semua orang yang setelahnya yang membunuh. Jadi kalau ada orang yang membunuh sekarang siapa yang tanpa hak, yang membunuh tanpa hak, maka Qabil mendapatkan dosanya karena beliau yang pertama kali melakukan pembunuhan. Itu namanya man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah. Nah, dari hadis ini justru Nabi Muhammad memacu kita untuk membuat hal yang baru. Tak ingat hal yang baru yang ada dari umum, nggak boleh hal yang baru apa? Kita buat sholat 5 waktu menjadi 6 waktu, itu nggak ada, nggak boleh. Yang baru bisa kita punya ide apa? Misalnya hal yang dunia, handphone kayak begini. Kalau seandainya menciptakan orang Islam, dia dapat pahalanya gundal banget olehnya. Kita kemana-mana bisa komunikasi silaturahim. Orang yang terputus 20 tahun nggak ketemu gara-gara handphone, gara-gara Facebook, gara-gara apa misalnya WhatsApp, bisa ketemu. Bisa kemana-mana melihat Al-Quran di sini, kitab di sini, semua di sini, buku-buku sini, semuanya. Ini manfaat luar biasa. Semua orang yang menggunakan, maka orang pertama kali yang melakukan kalau dia muslim mendapatkan pahalanya dunia dan akhirat. Kenapa? Hal yang baru. Mobil. Ya ada pada masa Nabi Muhammad. Rasulullah maju, ayo lakukan yang baru, yang bermanfaat. Apakah ada dari umumnya? Ada dari umumnya, kemudahan, transportasi. Bukan menyangkut masalah yang penambahan masalah ibadah misalnya. Orang yang menciptakan mobil, mau dimanfaatkan oleh semua orang yang memanfaatkannya, maka orang pertama kali membuat dia dapat pahala di semua itu. Nah ini, kata para ulama, kata imam para ulama, hadis yang kullu bid'atin dhalalah, setiap yang baru itu sesat, itu bertentangan dengan hadis ini. Hadis ini Rasul mengatakan siapa yang membuat yang baru yang baik, maka bagian dapat pahala. Berarti kullu bid'atin dhalalah maknanya bukan umum untuk semua yang baru yang tidak ada pada masa Nabi Muhammad, tidak. Kenapa? Kan ada dalil yang mengkhususkannya. Maka ayat hadis tersebut adalah disebut al-'am al-makhsus, umum yang maknanya dikhususkan. Dan kata Imam Nawawi, ini Imam Nawawi mengatakan dalam syarahnya pada Sahih Muslim, fihi al-hathu 'ala al-ibtida'i bil khairat wa sunnah sunanul hasanah wa tahdhir min ikhtira'i al-batil wal mustaqbahat. Wa fi hadha al-hadith takhsis qawli sallallahu alaihi wasallam kullu muhdatsin bid'ah kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa anna al-murad bi al-muhdatsat al-batilah wal bid'ah al-madhmumah. Kata beliau begitu. Jadi kata beliau hadis ini menjadi dalil apa? Di anjuran Nabi Muhammad untuk melakukan hal-hal yang baik yang baru. Lalu kata beliau, hadis ini juga mengkhususkan keumuman sabda Rasulullah tadi, setiap yang baru bid'ah dan yang setiap bid'ah adalah sesat. Berarti dia maknanya khusus untuk yang baru yang tidak ada dalil umum yang menaunginya. Ini. Kemudian yang berikutnya, apa dalil yang mengkhususkan? Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dalam Sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Rasul mengatakan, siapa yang membuat hal yang baru fi amrina dalam urusan kami, khususnya masalah ibadah, ma laysa minhu yang tidak ada dari umum yang menaunginya, ma laysa minhu yang dia bukan dari bagian urusan agama kalian, fa huwa raddun, maka dia tertolak. Nah ini perlu dipahami bahwa ketika Muhammad bukan man ahdatsa fi amrina fa huwa raddun, bukan begitu. Siapa yang membuat yang baru dalam urusan kami maka dia tertolak, tidak. Ada tambahan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Ada ma laysa minhu. Siapa yang melakukan hal yang baru dalam masalah agama kita, ma laysa minhu, yang tidak ada dalil umumnya, fa huwa raddun, maka dia tertolak. Berarti tidak setiap yang baru itu tertolak, tidak. Ada kaidnya, ada apa? Ada batasannya. Apa batasannya? Yaitu yang tidak ada dalil umum yang menaunginya. Sementara Maulid Nabi ada dalil umum yang menaunginya, menganjurkannya. Apa yang menaunginya? Yaitu anjuran kita untuk bersyukur nikmat kepada Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad SAW. Bahkan nanti kita lihat dalam hadis dari Imam Muslim, Rasul mengatakan ketika Nabi Muhammad tanya, "Ya Rasulullah, kenapa anda berpuasa pada hari Senin? Banyak berpuasa sunat pada hari Senin." Rasul mengatakan, "Dzalikal yaum wulidtu fihi." Karena pada hari Senin aku dilahirkan.
Muhammad dengan jalur puasa. Dengan jalur puasa. Maka dari hadis ini dalam mazhab Syafi'i, sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan disunatkan kita pun puasa di hari kelahiran. Di hari kelahiran. Hari apa? Puasa. Yang di atas ini. Nanti kita lihat. Qala Hafidz Ibnu Hajar, ini seorang ulama ternama, namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Misri, beliau di Mesir, beliau di Kairo. Dekat Imam Syafi'i kebetulan. Saya sudah harus berziarah. Dalam kitab Fathul Bari ini kitab syarah terhadap Sahih Bukhari. Beliau mengatakan wa hadzal hadits ma'dudun min usul Islam wa qa'idatun min qawa'idihi fa inna ma'nahu man ikhbara fi ad-din ma la yashhadu lahu aslun min usulihi fala yaltafitu ilayhi. Kata beliau, maksud dari hadis ini adalah siapa yang melakukan dalam agama ini sesuatu yang baru yang tidak ada dalil umum yang menaunginya, maka jangan ikuti, maka jangan diambil. Tadi dia katakan tidak ada dalil yang menaunginya. Maka karena itu para ulama, kenapa misalnya Nabi Muhammad tidak pernah ada salaman? Kita kan sebagian masjid misalnya salaman dua habis salat. Ini benar Nabi Muhammad itu bid'ah dolalah. Sebentar, jangan bid'ah dolalah. Justru para ulama memahami bid'ah dolalah itu adalah kalau nggak ada dalil umum. Sementara kalau salaman nggak ada masalah. Waktunya mau lepas sholat asar, sholat zuhur, ketika ada dalil yang umum, biarkan umum kapan saja, jangan dibatasi. Yang mengatakan nggak boleh, kenapa? Karena tentukan waktunya sholat nggak boleh. Kenapa ulama? Dan kaidah usul fikih nggak begitu. Setiap yang al-'amu yabqa 'ala umumihi ma lam yadul dalil 'ala khususi atau 'ala taqyidi. Ya, sesuatu yang misalnya dia umum, biarkan umumnya, jangan dibatasi. Rasul mengatakan salaman, berbanyak salaman. Bapak mau salamannya di sholat, habis pengajian, hadis-hadis terserah, silakan, nggak ada masalah. Ini bagian. Contoh lagi misalnya zikir diberjamaahkan, dibuat lagi. Oh itu kalau lagi Muhammad yang sunnah, jangan bilang yang sunnah, semuanya sunnah. Gak boleh Bapak Ibu berkata yang sunnah pendapat saya, kan? Selain saya berarti dia tidak sunnah, bid'ah dan haram la yajuz. Itu membuat perpecahan umat Islam. Misalnya, mohon maaf, ada sekarang misalnya pengajian sunnah, kemudian juga sekolah sunnah. Hemat saya untuk apa? Apa maksud menambahkan sunnah? Apakah merasa diri paling sunnah? Allah melarang, fala tuzakku anfusakum, jangan merasa diri paling suci. Kalau maksudnya untuk maksud biasa tidak ada masalah. Tapi kalau maksudnya kami ini yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sebentar, sunnah itu apa? Sunnah itu apa? Apakah para ulama yang berbeda pendapat tidak sunnah? Justru semua yang keluar pendapat dari para ulama, khususnya ulama yang utama, empat mazhab khususnya, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dalam masalah fikih, dalam ibadah kita misalnya, maka semua ada sunnah. Silakan Bapak mau ngambil ini, silakan ngambil itu, silakan masuk maulid Nabi Muhammad. Kalau Bapak tidak merayakan maulid Nabi Muhammad tidak apa-apa, tapi menghormati maulid Nabi Muhammad. Karena yang mengatakan maulid Nabi Muhammad, merayakan maulid Nabi Muhammad itu adalah dianjurkan atau termasuk bid'ah yang baik, itu bukan pendapat satu dua ulama, mayoritas ulama. Zaman sekarang gitu bagaimana? Zaman sekarang karena qillah ilmu, Rasul gambarkan di akhir zaman nanti ilmu akan berkurang. Ilmu akan berkurang. Kenapa? Diwafatkannya para ulama. Sehingga orang-orang bertanya bukan kepada alim, bukan kepada orang ulama, tapi bertanya kepada orang bodoh. Orang bodoh ditanya, mau dia berfatwa. Ini makanya jika hari kiamat demikian, dia merasa diri paling sunnah, gak boleh. Saya misalnya merayakan maulid, bagi yang tidak merayakan maulid maka dia bid'ah dolar, gak boleh. Saya menghormati. Jadi yang merayakan maulid silakan dalilnya. Apapun bid'ah dolar mudah dibahas oleh para ulama. Semua dalil-dalil yang Bapak Ibu sampaikan sekarang sudah dibahas oleh para ulama, Bapak Ibu, alhamdulillah. Intinya semua yang berkaitan dengan ibadah tinggal Bapak Ibu milih mau yang mana. Karena kita di Indonesia umumnya guru-guru kita mazhab Syafi'i, yang kita lakukan umumnya mazhab Syafi'i umumnya. Maka ambil itu sunnah juga. Datang kemudian mazhab Hambali begini. Gak apa-apa, itu saya kan mazhab Hambali, tapi jangan saling menyalahkan. Hidup damai. Karena semua masing-masing ada ini Hajar Al-Asqalani. Nah, kemudian yang berikutnya lagi. Ini kata para ulama. Tidak pada masa Nabi Muhammad pun sudah ada yang
Imam Bukhari dalam Sahih. Diterima dari Rifa'ah bin Rafi Az-Zuraqi. Qala, "Kunna yawman nusalli wara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari kami salat berjamaah dengan Nabi Muhammad. Falamma rafa'a ra'sahu ila rak'ah qala, ketika beliau mengangkat kepala beliau habis rukuk. Kemudian beliau mengatakan, "Sami'allahu liman hamidah." Imam kan, "Sami'allahu liman hamidah." Nah, kita makmum bilang apa? Rabbana lakal hamd seperti biasa. Qala rajulun wara'ah. Ada seorang sahabat, beliau membaca dengan agak keras. Apa? Rabbana walakal hamd. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada tambahan. Rabbana walakal hamd ada. Tapi ditambah apa tambahannya? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tambahan ini enggak ada dari Nabi Muhammad. Tambahan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, Nabi Muhammad enggak menambahkan. Nabi Muhammad hanya Rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi, ada dalilnya. Tapi ada tambahan hamdan thayyiban mubarakan fi, itu enggak ada. Begitu selesai salat, falamman sharafa qala man yutakallim. Begitu selesai salat, siapa yang tadi membaca tadi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Nabi Muhammad. Berarti sahabat ini melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tapi apakah Nabi Muhammad mencelanya? Kita lihat. Kata Rasul, siapa yang bilang tadi? Kemudian sahabat yang kata, "Ana Rasul, saya Rasul." Apa kata Rasul? "Ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadi'una ayyum yaktuha awwal." Saya melihat lebih dari 30 malaikat berlomba-lomba untuk mencatatnya pertama kali, untuk mencatatnya. Lebih dari 30 malaikat. Artinya apa? Nabi Muhammad tidak mencelanya. Nabi Muhammad membiarkannya. Loh, kenapa? Karena ini tambahan yang baik, yaitu zikir dan doa. Zikir dan doa masuk kepada firman Allah, "Fadhkuruni azkurkum." Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Jadi artinya pada masa Nabi Muhammad ada hal yang baru, ada. Apakah semua hal yang baru pada saat Nabi Muhammad dilarang? Tidak. Nabi Muhammad membiarkan. Maka Bapak Ibu nanti misalnya inilah kemudian para ulama membuat salawat-salawat. Muncul lagi, awas ini ada syiriknya yang membaca salawat pengujian misalnya. Bukan syirik. Itu ditulis oleh para ulama ratusan tahun. Diterima oleh para ulama terus. Misalnya salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwa wal afat wa taqdi lana biha jami'an. Jangan dibaca itu salawat syirik. Kenapa? Karena Nabi Muhammad disebutkan itu yang menyelamatkannya. Bukan, itu namanya majaz dalam istilah bahasa Arab. Jadi artinya bagi ilmu agama itu gak sesempit yang kita paham, gak boleh. Gak sesempit yang dibaca dari Al-Quran begitu terjemahnya, hadis begitu, gak boleh begitu, gak bisa, bukan begitu mencari bukti. Dan alhamdulillah para ulama sudah membahas semuanya. Kemudian jangan baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha. Nabi Muhammad obatnya hati, karena obat hanya Allah SWT. Betul, kita semua yakin Nabi Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu istilahnya apa? Itu adalah istilah majaz atau tawassul bi Rasulillah misalnya. Gak ada masalah. Para ulama membuat salawat. Nabi Muhammad menyebutkan salawat yang disebutkan Nabi Muhammad hanya salawat Ibrahimiyah dalam salat. Allahumma shalli ala Ibrahim wa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita alaihi. Betul, itu bagian dari salawat yang disebutkan Nabi Muhammad, betul, sebaik-baik salawat betul. Tapi bukan berarti tidak boleh membuat salawat yang lain. Kenapa? Karena hadis ini sahabat Rasul ketika Nabi Muhammad hidup beliau membuat zikir yang baru, mengatakan zikir yang gak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tapi apakah Nabi Muhammad menolaknya, mencelanya? Tidak mencelanya. Nabi Muhammad SAW bahkan melihat lebih dari 30 malaikat memenuhinya. Jelas bedanya. Nah ini. Maka di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan, "Wastudilla bi 'ala jawaz ihdathi dzikrin fi sholati ghairi ma'dzur idza kana ghairu mukhalifin lil ma'dzur." Nih kita belajar. Dari hadis tersebut apa? Bolehnya kita membuat zikir dalam sholat, bacaan dalam sholat yang baru, selama tidak bertentangan dengan isi atau inti dalil atau berzikir yang diajarkan oleh Muhammad. Misal ribut lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jangan pakai sayyidina, hadisnya dhaif, itu bid'ah dan dia bid'ah dolar. Tapi karena demikian. Dalam mazhab Syafi'i membaca sayyidina dalam salat atau di luar salat itu hukumnya apa? Sunnah. Kenapa? Bab adab. Enggak, Nabi Muhammad enggak mengajarkan. Dalam hadis ini dikatakan apa? Allahumma sholli ala Muhammad, dalam hadis dari Imam Bukhari Muslimnya. Betul.
diperbolehkan, boleh dalam sholat. Jadi kata Ibnu Hajar, ala jawazi ihdathi dzikrin fi sholati ghairi ma'thur idza kana ghairu mukhalifin lil ma'thur. Boleh kita membuat zikir yang baru yang agak dicontohkan dari Muhammad selama tidak bertentangan. Bapak Ibu kalau sholat di samping para ahli, mungkin kaget lagi bacaannya berbeda lagi dengan kita. Ketika sujud, subhanallah ya Allah, sunnah ya Allah, segala ini mana katanya? Kita seragamkan bukan orang Arab ketika dia zikir, ketika berdoa banyak sekali. Kita yang mungkin pertama kali mendengar. Saya waktu ke Mesir pertama kali di Mesir ikut baca zikir dari mana? Memang biasa paham bahasa. Jadi agama itu tidak sesempit yang kita pahami. Kalau kita memahami agama hanya yang benar menurut pendapat saya dan guru saya saja, yang lain salah dan bihadarah termasuk peringatan Maulid Nabi Muhammad, sempit agama kita ya Allah. Agama kita itu ingin orang lain masuk ke surga, bukan apa ingin masuk ke neraka, bukan. Coba bayangkan, lebih dari 90% misalnya umat Islam di dunia merayakan Maulid misalnya, 10% saja yang tidak merayakan Maulid misalnya. Kemudian mengatakan yang sedikit ini bahwa yang mayoritas itu akan masuk ke bid'ah dalalah dan setiap bid'ah dalalah akan masuk dalam neraka dengan pemahamannya seperti itu. Apakah 90% umat Islam masuk dalam neraka gara-gara Maulid? Enggak bisa masuk akal juga. Jadi intinya kepada dia bahwa masalah-masalah yang diperdebatkan oleh Bapak yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia, peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, semuanya sudah dijelaskan oleh para ulama dan semuanya sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah SAW. Kalau ada yang berbeda, kita hormati perbedaan itu, pendapatnya. Tapi ingat, kita gak boleh saling menyalahkan. Enggak, mereka ada dalilnya, kita pun ada dalilnya. Dan saya ingin mengatakan bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan di Indonesia, baik cara ibadah atau yang lainnya, semua sesuai sunnah Rasulullah SAW. Gak usah ragu-ragu, termasuk ini. Baik, kita langsung pada dalilnya sekarang. Ini sudah panjang sekali, jangan pernah. Di antaranya ini bagian. Ini saya sampaikan pada Imam Syafi'i tentang pembagian bid'ah. Juga Imam Izzuddin bin Abdissalam bahwa kata beliau bid'ah itu apa? Ada bid'ah yang bid'ah yang ada bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, sesuai dengan hukum syar'i. Karena ingat tadi kenapa? Karena bid'ah itu bukan hukum syar'i. Hukum syar'i cuma 5 tadi. Kalau enggak wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah, enggak ada namanya bid'ah, enggak ada. Maka para ulama Imam Syafi'i, Imam Izzuddin bin Abdissalam, Imam As-Suyuti, Ibnu Hajar Al-Asqalani, imam-imam yang lainnya termasuk dalam 4 mazhab, mayoritas para ulama membagi bid'ah kepada 5 bagian. Ada bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh. Ini misalnya para ulama di sini dicontohkan. Apa contohnya misalnya bid'ah yang diharamkan? Ini bid'ah misalnya bid'ahnya qadariyah, ini berkaitan dengan akidah, pemahaman masalah akidah. Atau jabriyah, bahwa manusia ini misalnya tidak melakukan apa kecuali semua atas kehendak Allah. Manusia ibarat wayang digerak-gerakkan, tidak ada apapun kemampuan dalam diri manusia. Itu bid'ah masalah akidah, itu haram yang diharamkan. Tapi kalau misalnya bid'ah yang wajib, misalnya apa lagi di sini? Al-ishtighal bi 'ilmin nahwi, belajar ilmu nahwu. Pada masa Nabi Muhammad belum ada namanya ilmu nahwu, enggak ada. Karena ilmu nahwu sudah menjadi malakah para sahabat Nabi Muhammad, para sahabat sudah paham bahasa Arab. Jadi enggak perlu ada ilmu khusus ilmu nahwu, ilmu mustalah hadis, ilmu ushul fiqih, ilmu fikih. Karena semua ilmu-ilmu itu sudah melekat menjadi apa? Menjadi darah daging para sahabat. Otomatis. Nah, berikutnya udah mulai banyak orang-orang Arab masuk Islam, orang Arab berkurang dalam bahasa Arabnya, disusun oleh para ulama ilmu khusus. Ilmu nahwu. Bab pertama ini ada kitab Jurumiyah, ada kitab Al-Fiqh Ibnu Malik misalnya, ilmu mustalah hadis, ilmu fikih, ilmu ushul fikih. Ini yang baru, enggak ada pun Nabi Muhammad. Para sahabat pun enggak ada. Para sahabat belajar hari ini, belajar ilmu fikih enggak ada. Belajar ilmu mustalah hadis enggak ada. Itu baru munculnya setelah para sahabat berikutnya. Baru muncul nama ilmu-ilmu. Nah, itu apakah itu bid'ah? Bid'ahnya haram, tidak haram, justru wajib. Kenapa wajib? Karena bagaimana orang memahami agama Islam, memahami hukum Islam kalau enggak belajar ilmu nahwu, ilmu fikih, ilmu ushul fikih, ilmu bahasa Arab dan ilmu yang lainnya. Ini contoh bid'ah yang wajib. Apa contoh bid'ah yang sunnah? Kata ulama, ihdatsul riba wal madaris wa bina al-qanatir. Membuat sekolah-sekolah seperti sekarang. Apakah pada masa Nabi Muhammad
Muhammad dan sahabat. Ada sekolah SD, SMP, SMA, aliyah, universitas, jurusannya misalnya jurusan pertambangan, jurusan syariah, ekonomi Islam. Nggak ada. Bid'ah. Loh kenapa bid'ah? Karena nggak ada apa masa Nabi Muhammad. Yang nggak ada apa masa Nabi Muhammad itu kalau bid'ah. Apakah bid'ahnya sesat? Tidak sesat. Karena manfaatnya baik, masuk kepada keumuman mencari ilmu. Berarti bid'ahnya apa? Bid'ah sunnah. Ini kan tuh dia. Jadi kan setiap yang baru kemudian nggak boleh. Termasuk apa? Membangun misalnya ada binal qanatir, membangun jembatan-jembatan. Bid'ah juga, bid'ah yang baik, sunnah. Ada bid'ah yang mubah, misalnya apa? Al-musafah, aqidah, subh wal asr. Misalnya salaman, para ulama dulu salaman umumnya dah habis sholat subuh dan asar. Kenapa subuh dan asar dia habis sholat? Zikir bersama, kemudian ada salaman. Khususnya setelah sholat subuh dan asar. Kenapa? Karena pada waktu subuh dan asar pergantian malaikat. Malaikat siang dan malaikat malam gantian di waktu sholat subuh. Salam apa yang salah segala macam, sehingga pas catatan terakhir bersih kita bersaling apa-apa. Itu maksudnya. Apakah itu bid'ah yang bid'ah? Nabi Muhammad enggak menentukan habis sholat asar dan sholat khusus keliling, enggak ada. Sahabat enggak. Tapi apakah sesat? Tidak sesat. Justru bid'ah kata ulama al-bid'ah al-mubah, bid'ah yang mubah. Ini disampaikan oleh seorang ulama ternama namanya Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalih al-Anam. Jadi gak sembarangan ilmu itu lagi. Saya itu di Mesir 20 tahun lebih, gak selesai ilmu yang saya pelajari di Saudi, gak selesai. Jika belajar ilmu agama harus dari kecil. Baik berbagai yang sekarang ingin belajar agama anak-anaknya dari kecil, teruskan di agama aja. Ada pun rezeki udah kalau Allah, gak ada orang-orang yang belajar agama gak bisa makan. Bahkan makannya lebih banyak lagi kasih orang lain dan terus khawatir. Kenapa? Karena penyakit umat di akhir zaman, orang belajar agama udah tua, kemudian bicara masalah agama hukum lagi. Kalau dia nasihat, ayo kita sadar masalah, tapi bicara hukum nggak bisa, nggak boleh sembarangan. Udah ada khususnya. Kita belajar juga nggak boleh sembarangan. Ini ahli hadis, bicara hadis. Tuh saking luas ilmu kita. Kamu ingin masalah fikih, bahasa fikih, nggak bisa orang hadis bicara masalah fikih, nggak bisa. Khusus. Jadi nggak bisa. Misalnya SD, SMP, SMA sampai S1 di agama di umum, maaf ya tanpa merendah, supaya baik sekali di umum. Habis S1 belajar ilmu agama mondok, bisa ke guru tertentu, talaki. Bahasa Arab nggak ada, ilmu fikih nggak ada, hadis nggak ada. Lalu dia mendengar perkataan syekhnya, diambil mentah-mentah semuanya karena dia nggak bisa baca kitab yang lainnya, nggak bisa baca pendapat para ulama. Lalu menyampaikan berfatwa kepada orang-orang sesuai pemahamannya dari gurunya saja. Dan menganggap itu yang benar, yang lain salah. Menganggap itu yang sunnah, yang lain tidak sunnah. Itulah bahaya fitnah akhir zaman. Rasul mengatakan di akhir zaman nanti akan ada fitnah. Anak-anak muda bicara masalah agama, mohon maaf, sementara itu agamanya hanya sampai sini saja. Nanti apa? Ini sedikit. Sohoir al-ulama, kata Rasulullah SAW. Nah itu gak boleh. Jadi agama itu harus harus dari yang jelas salah dia ilmu. Kemudian terakhir lagi, mohon maaf memang agak panjang. Apa dalil-dalil tentang ada maulid Nabi Muhammad yang mengatakan tidak ada maulid Nabi Muhammad itu bid'ah, dan pemahamannya setiap bid'ah itu adalah dolar menurut mereka. Ibu sebagian. Menurut ulama yang lain, menurut mereka para ulama yang juga ulama enggak. Bid'ah itu enggak setiap bid'ah atas sesat kata mereka. Tapi ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik. Bid'ah dibagi menjadi sesuai dengan hukum syar'i yang wajib, sunat dan sebagainya. Apa di antara dalilnya adanya maulid ini? Kata para ulama pertama sebagai syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Nikmat diutus Nabi Muhammad, nikmat yang luar biasa. Sampai misalnya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan, "A'zamu ni'amillahi 'ala hadhihi ummah izharu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahu wa ba'th wa bi'athatuhu wa irsalu ilaihim." Kama qala ta'ala, "Qad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalal mubin." Nah, kata Ibnu Rajab, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada umat ini apa? Yaitu nikmat diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sampai kata beliau, "Fa'in nikmat ini a'zam min an-ni'mati 'alaihi bi ijadis sama'i wal ardh wasyamsi wal qamar wal riyah wal layl wal nahar wa inzal matar wa ikhrajin nabat wa ghairi dzalik." Nikmat diutusnya Nabi
Sehingga apa? Nikmat luar biasa. Nah, sebagai wujud syukur kepada nikmat tersebut apa? Kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal itu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat yang Allah berikan pada kalian. Ayat yang lain, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Bagian dari syukur nikmat tersebut. Yang kedua, ini banyak sekali, di antaranya saja, ambil yang di antaranya saja. Yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala surah Al-Fatih berfirman ayat 9. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Qala Ibnu Abbas, ini diambil dari kitab Al-Manthur karena Imam As-Suyuti. Qala Ibnu Abbas mengatakan wa tu'azziruhu ay al-ijlal wa tuwaqqiruhu ay at-ta'zim, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan di sini untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Apa wa tu'azzim, dan agar kalian mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad. Allah memerintahkan. Dan di antara bentuk mengagungkan Nabi Muhammad, ini kata para ulama yang membolehkan maulid, yaitu apa? Hendaknya ada acaranya maulid Nabi Muhammad SAW. Ditambah hadis yang Imam Bukhari, hadisnya mauquf, perkataan daripada dari perkataan dari Urwah bin Zubair. Disebutkan dalam hadis yang Bukhari baik. Urwah pernah berkata, ketika Abu Lahab meninggal dunia, ini adalah hadis Bukhari, tapi memang bukan kepada Muhammad, bukan hadis marfu, bukan. Tapi adalah hadis Bukhari, Sahih Bukhari. Ketika Abu Lahab meninggal dunia, kemudian tiba-tiba ada salah satu keluarga dari Abu Lahab bertemu dengan Abu Lahab. Ditanyakan, "Madza laqita?" Apa yang kamu dapatkan wahai Abu Lahab? Qala, "Lam alqa ba'dakum." Aku mendapatkan kesulitan yang luar biasa. Kemudian kata Abu Lahab, "Ghairu anni suqitu fi hadhihi bi'ataqati Thuwaibah." Hanya saja Allah memberikan kepadaku, kata para ulama, Allah memberikan air tawar setiap hari Senin keluar dari antara jempol dan telunjuk Abu Lahab setiap hari Senin untuk minumnya. Kenapa? Karena dia bahagia ketika Thuwaibah, budak perempuannya, mengabarkan bahwa Abdullah adiknya punya anak Muhammad. Bahagia dengan kelahiran Muhammad. Sampai dipeluknya Thuwaibah dan dimerdekakannya Thuwaibah. Abu Lahab. Sampai akhirnya kemudian apa? Abu Lahab kemudian diberikan nikmat tersebut. Sampai kata para ulama, ini dikatakan para ulama, "Idza kana hadza kafirun jadahu." إذا كان هذا كافر جاذب وتبت يده في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه بالسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا وماته وحيدا. Jadi kalau Abu Lahab aja jelas ingkar, Allah berikan nikmat ketika dia bahagia dengan kelahiran Muhammad, maka apalagi kalau yang bahagia itu umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Nah, yang terakhir kata para ulama, di antara dalilnya hadis dari Imam Muslim dalam Sahih, ketika Nabi Muhammad ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda banyak berpuasa pada hari Senin?" Rasulullah mengatakan, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu aw unzila alayya." Dzaka yaumun wulidtu fihi, itu adalah hari di mana aku dilahirkan di dalamnya, yaitu dilahirkan pada hari Senin. Ini di antaranya sampaikan oleh para ulama, meskipun betul perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kata Imam Al-Maqrizi mengatakan pertama kali dilakukan di Mesir pada dinasti Fatimiyah. Al-Mu'izz dinilai sekitar tahun 360 Hijriah diadakan perayaan. Tapi tidak apa-apa, itu sunnah hasan. Sampai kemudian dirayakan berikutnya kembali dan sampai ke Indonesia dengan model dan bentuk yang beda-beda. Kalau di kita segini itu, apalagi peringatan Maulid di Indonesia, segini yang kita saksikan dan pelajari juga meriah. Kalau di Mesir lebih meriah lagi, di Senegal yang jauh lebih meriah lagi. Berbagi infak sedekah kepada yatim, mau membaca Maulid Nabi Muhammad, kitab-kitab Nabi Muhammad. Maka di azan misalnya udah selesai pas masuk Maulid Nabi pertama, hari pertama, kan sekarang masih tanggal 19 apa? Tanggal 1 Rabiul Awal udah mulai kajian semua tentang Nabi Muhammad, tentang sirahnya, tentang akhlaknya. Khususnya kitab ada namanya Asy-Syifa bi Ta'lim Huquqil Mustafa Kali Al-Qadhi Iyad, kitab yang sangat bagus sekali tentang semua tentang Rasulullah SAW. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Intinya adalah bahwa para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Mayoritas ulama mengatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sunnah, artinya bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Sebagian ulama yang lain mengatakan itu adalah bid'ah dhalalah yang tidak dilakukan, meskipun
yang mengatakan dia adalah bid'ah hasanah atau yang sunnah ini adalah mayoritas para ulama, pendapat jumhur para ulama. Jadi sehingga kita insya Allah mengetahui sebabnya kenapa, dan kita tinggal saling menghormati. Saya secara pribadi justru untuk di zaman sekarang saya sangat menganjurkan untuk merayakan hal yang begini. Biar mengingat tentang Nabi Muhammad. Anak-anak kita kalau udah ingatkan kayak begini, nggak kenal lagi dengan Nabi Muhammad. Coba kemarin apa main game segala macam. Pas ada Maulid Nabi Muhammad, pas ada bulan Rabiul Awal, kita diingatkan Nabi Muhammad, tentang sejarah Nabi Muhammad, terus semua tentang Nabi Muhammad, bagus sekali. Bahkan di kampung-kampung, di kampung saya ada nadoma, ada nadom, ada bacaan, anak ditampilkan mengenang apa, biar teringat ada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, dilahirkan begini, kakeknya siapa, pamannya sekian, ingat teringat. Kapan lagi kalau nggak ngomong-ngomong demikian? Ini penting sekali menghidupkan hal yang demikian. Itu kita ambil pendapat mayoritas para ulama. Peringatan Maulid Nabawi adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, dan disunahkan untuk terus dihidupkan, bukan bid'ah dhalalah. Dan ada juga yang mengatakan bid'ah dhalalah, tapi sebagian kecil ulama. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu Muhammad wa ala wasallam Muhammadan hamid. Jika kita diskusikan, mari kita diskusikan. Jazakumullah khairan katsiran. Baik, terima kasih Ustaz atas ilmunya. Kepada Bapak Ibu jamaah yang ingin bertanya, kita buka dulu sesi diskusi. Ya. Izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz untuk uraian permasalahan istilah Maulid atau istilahnya hal-hal yang dibina sebagian dari kalangan kita. Saya nanya dari konteks luas sedikit Ustaz. Terkait masalah kemarin ada masalah arah kiblat Ustaz. Arah kiblat ini ada suatu permasalahan sedikit. Katanya kalau arah kiblatnya enggak pas, sholat kita enggak sah. Kalau menurut saya, yang sah itu yang sholat, yang enggak sholat yang enggak sah. Artinya yang benar, Ustaz. Karena yang kalau dibenarkan buatan manusia itu pasti ada salahnya. Sehebat apapun buatan manusia untuk mengarah ke Ka'bah pasti ada salahnya. Enggak semua benar. Jadi kalau kita sudah diarahkan mengarahnya Ka'bah ke arah titik sekian, yang penting sudah mengarah ke situ. Bagi saya Ustaz, yang penting dia sholat, dan sholatnya tidak istilahnya di luar. Istilahnya kalau mengarah ke timur atau kemana, itu yang salah. Kalau dia mengarah tujuannya ke sana, itu sudah sah bagi saya Ustaz. Nah, saya mau tanyakan ini Ustaz, biar ini tidak terjadi suatu keguncingan di antara kita. Bagaimana menurut istilahnya fikih dalam masalah kiblat ini? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan katsiran. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Barakallahu fiik. Para ulama memang mengatakan min syuruti sihhati sholati istiqbalul qiblah. Di antara syarat sahnya salat menghadap ke arah kiblat. Dengan dalil Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Hadapkan Masjidil Haram. Hanya para ulama berbeda pendapat tentang apakah yang dimaksud menghadap kiblat. Ainul kiblat atau jihadul kiblat. Apa ainul kiblat? Harus persis ke arah Masjidil Haram. Persis. Atau yang penting arahnya ke Masjidil Haram. Ya kalau bisa beda dikit, tidak apa-apa, penting arahnya. Ada dua pendapat. Mazhab Syafi'i memang dalam hal ini berpendapat yang dimaksud menghadap kiblat harus ainul kiblat, betul-betul menghadap ke arah kiblat. Jadi nggak boleh mencet, nggak boleh lurus, harus betul-betul ainul kiblat, betul-betul kiblat. Ulama yang lain mengatakan nggak mesti ainul kiblat, yang penting jihad kiblat, arah kiblat. Misalnya ini Masjidil Haram. Kalau Masjidil Syafi'i sendiri, langsung ainul kiblat. Kalau ulama yang lain yang penting arah ke sana mungkin agak-agak nyolong sedikit. Yang penting ke arah kiblat. Yang penting jangan sampai rolongan kiblat ke sana, kita ke sana, itu kan sama arah kiblat. Yang penting kita ke arah sana, mungkin sedikit
menurut ulama yang lain tidak ada masalah. Dan itu sah sholatnya. Menurut para ulama yang lainnya. Nah, jadi artinya betul menghadap kiblat merupakan syarat sah sholat. Tapi ingat para ulama yang berpendapat tentang apa yang dimaksud dengan menghadap kiblat. Apakah ainul kiblah atau jihadul kiblah? Mazhab Syafi'i memang mengatakan harus menghadap betul-betul ke kiblatnya. Tapi kita tidak bisa menyalahkan kalau yang melakukan jihadul kiblah. Bagaimana solusi yang terbaik dalam hal kepada? Yang paling baik adalah memang kalau kita menghadirkan misalnya para ahli pengukur kiblat, atau kalau tidak menghadirkan ahli kiblat apa itu? Ini setiap tahun ada 4 waktu. Siapapun kita bisa mengurus, bisa melihat arah kiblat kita, namanya Rasul kiblat. Kemarin lewat Juni apa Juli? Ini kita apa Juli? Juli kalau nggak salah. Juli. Tanggal 15 dan 16, 16 dan 17 dan Mei. Itu setiap tahun. Setiap tahun di Mei tanggal 26 atau 27. Kalau Juli, kalau nggak salah tanggal 17, 16 atau 17 atau 15 dan 16 hanya 4 hari. Itu matahari persis berada di atas Ka'bah. Sehingga siapapun kita, dimanapun kita bisa mengukur kiblat rumah kita atau masjid kita. Caranya apa? Bapak Ibu lihat ada tiang. Mungkin kita simpan tiang berdiri atau apa saja berdiri. Nanti kelihatan. Tapi jamnya harus tentu. Jamnya persis jam sekitar setengah 5. Jam 16.27 persis. Jam 16.27 Ibu lihat ini. Kemana bayangannya? Bayangan arah itulah kiblat kita, dan itu yang paling tepat tanpa perlu mengalihkan orang. Tanpa mengalihkan orang. Ibu lihat dalam 4 waktu, ada Juli aja nih, tapi tahun depan. Misalnya kita di depan ada tiang, pokoknya yang ada bayangan. Mau tiang-tiang listrik atau apa, atau kita menyimpan tiang sendiri, berdirikan aja. Nanti tunggu tanggal 16 atau 17 Juli, jam persis jam 16.27. Di mana bayangannya? Kalau bayangannya ke sini, udah berarti kiblatnya ke sini. Kiblat rumah kita, masjid kita, itu cara yang paling efektif namanya Rasul kiblat. Tiap tahun itu gak berubah, tiap tahun terus. Jadi bukan usah mengandalkan siapa dari Kementerian Agama untuk melihat kiblat. Tunggu aja. Nah, jadi itu yang paling afdolnya nanti bisa Rasul kiblat. Kalau misalnya agak miring sedikit, kita miring sedikit aja, enggak susah. Ini kan perlu dirubah, bisa dikasih hati ini agak sedikit, apa boleh dipilihkan. Meskipun gak sesuai dengan gak ada masalah. Jadi kalau seandainya misalnya agak miring sedikit. Kenapa? Untuk mengambil ketenangan semuanya misalnya. Meskipun sekali lagi, Bapak Ibu kalau kiblatnya ke sini insya Allah sah sholatnya. Menurut mazhab yang lain adalah mazhab Maliki. Kenapa? Karena menurut mazhab Maliki selain mazhab Syafi'i tadi, bahwa yang dimaksud menghadap kiblat bukan ainul kiblat tapi jihadul kiblat. Tetap sholatnya sah insya Allah. Tapi kalau seandainya nanti misalnya sesuai dengan diarahkan biar menenangkan semuanya, tidak terjadi yang lainnya lagi, nanti pas 16 Juni atau mungkin karena penunggu sekolah lagi lama mungkin hadirkan siapa, bagaimana akibatnya, udah kita ikuti aja itu yang paling afdol, Tapi kalau seandainya misalnya dikuatkan nanti pas Juli, ibu-ibu keluar aja, bapak keluar dari depan aja, yang penting ada sinar matahari yang dekat dengan pohon, biar bayang matahari kelihatan. Udah kelihatan. Dalam setahun cuma 4 hari, di bulan Juli 2 hari, di bulan Juli 2 hari. Juli apa Juli ya kemarin? Juli ya? Sudah 4 kali pagi ini. Tapi di jam sekian. Ibu-ibu, apa yang mohon maaf yang ahli siun deh, suka lihat ahli yang demikian yang Pak mengedasikan hadirkan alatnya tuh. Jadi nanti beberapa derajat, udah terapkan di sini kita. Tanpa Bapak Ibu hadirkan siapapun juga. Itu paling valid. Allah memberikan kenikmatan kepada kita untuk kiblat itu di seluruh dunia bisa berjalan. Bisa di Indonesia, Bapak di Padang, Bapak di Ciamis, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di seluruh dimanapun juga patokannya tanggal sekian, jam sekian, itu namanya Rasul kiblat. Tapi Bapak Ibu lihat dengan Bapak Ibu misalnya menghadap ke arah kiblat, meskipun tidak ke ainul kiblat sesuai dengan ijtihadnya, maka itu tetap salat sah sesuai dengan mazhab yang lain. Kalau mazhab Syafi'i maka harus ainul kiblat. Kayak cara yang baiknya bisa menghadirkan tapi atau bisa nanti dulu pas tanggal sekian arah kiblatnya kita sesuaikan. Itu yang
wallahu a'lam bishawab. Hanya ingat kalau dia sekali lagi, tidak misalnya sholat yang ini gak sah, jangan bicara sah, karena pendapat orang banyak. Jadi gak boleh, jangan membuat keraguan. Wah itu pasti misalnya saya mendapatkan dari apa aja, gak boleh begitu. Apalagi dia, apalagi yang berkata demikian hanya memahami satu pendapat misalnya, atau membuat keraguan pada yang lain. Karena sekali lagi masih itu banyak pendapat para ulama. Dan alhamdulillah kita orang-orang awam alhamdulillah memberikan hati demikian sehingga insyaallah ibadah kita tetap sah. Meskipun sekalian paling afdal kita menghadirkan apa dia di ahli pengumpulan kiblat atau nunggu nanti kita bisa lagi nunggu kemana arah kiblatnya pas sehingga kita sesuaikan. Meskipun di sana kalau ada sedikit nggak apa-apa karena kita tetap begini ada sedikit ke dalam sholat kita ada sedikit atau bisa dikasih apa namanya 8 apa ya atau benar yang lain saja. Nah, dikasih benar sehingga akibatnya itu yang paling afdal. Demikian wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Ada satu lagi Ustaz. Silakan sampai aja mau dua lagi enggak masalah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya yang selama ini ibu-ibu majelis taklim mengadakan pembacaan rawih? Baca apa? Rawih. Oh, Masya Allah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali bagian sholawat madaih nabawiyah sunnah. Pujian-pujian Nabi Muhammad sunnah. Rawih, kemudian juga misalnya zanji atau sibtullah misalnya. Bagus sekali. Itu bukan hanya di sini negara-negara yang mereka masuk di masjid. Ada mahalul qiyam misalnya. Mahalul qiyam ketika datang lahir Nabi Muhammad kita berdiri. Kenapa? Menghormati. Memang Nabi Muhammad kita kisahnya Nabi Muhammad lahir kita berdiri menghormati Muhammad SAW di kisahnya disebutkan itu rawi itu tentang sejarah Nabi Muhammad dari awal lahirnya terus dikisahkan. Itu bagus sekali. Bahkan kalau bisa itu terus diamalkan dan ada generasi itu bagus sekali lagi. Tambah lagi ibu nanti sholawat, gak perlu lagi membicarakan. Udah tadi kan udah jelas bahwa itu ada dua pendapat, ada yang begini, tapi mayoritas ulama mengatakan itu sunnah bagus. Kenapa? Karena itu memuji Nabi Muhammad SAW. Memuji Nabi Muhammad SAW. Kalau di orang Arab di Mesir ada namanya ibtihal. Ibtihal itu apa? Pujian-pujian. Pujian-pujian kepada Allah, pujian-pujian kepada Muhammad SAW. Itu pas maulid Nabi, ibtihal dan suara mereka bagus-bagus. Dan bahasa Arabnya tinggi-tinggi kan bahasa Arab. Nah ibarat kita dengan pujian-pujian Nabi Muhammad. Itu robi silakan bagus sekali. Kita bilang barzanji, ada sibtullah, dengan kitab-kitab yang lain itu bagus sekali. Dan itu diantara yang justru dianjurkan adalah kita merayakan. Kalau bisa misalnya sambil bahasa Arabnya ada terjemahannya sehingga yang mendengar paham juga. Ada terjemahannya, ada di bagian terjemahannya yang kita baca. Ya paling selalu sekali kita tahu. Jangan sampai begini, mohon maaf. Siapa ibunya Nabi Muhammad? Ruqayyah sama saya. Jangan sampai kita tahu ibunya Nabi Muhammad. Jangan sampai kita tahu siapa ayahnya Nabi Muhammad. Sampai gak tahu kakeknya Nabi Muhammad, pamannya Nabi Muhammad, sampai gak tahu. Kapan Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi Rasul? Usia berapa? Usia berapa ya? Ada 80 tahun kali ini. Usia Nabi Muhammad 63 tahun. Nah, itu penting. Kenapa lagi? Insya Allah yang kita harapkan nanti syafaat dari siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka kita mulai dari sekarang mengenal Nabi Muhammad sejarahnya, belum dengan akhlaknya. Ya Allah, ini bukan ibu-ibu, bapak-bapak juga penting. Akhlak Nabi Muhammad dengan istrinya bagaimana penyayangnya. Asal akhlak Nabi Muhammad dengan hewan sampai hewan. Bayangkan Bapak Ibu, semua mencintai Nabi Muhammad. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi Muhammad pernah kalau beliau sebelum dibuatkan mimbar apa? Beliau kalau ceramah itu suka nyender ke batang kurma, nyender batang. Para sahabat ini para sahabat udah mulai banyak umat Islam. Banyak keluar. Kalau begini terus gak terlihat Nabi Muhammad dibuatkanlah mimbar. Mimbar itu biasanya teteh 1, 2, 3. Kalau kita kan mimbar begini, ini kan gak tahu juga. Sama juga di mimbar itu biar naik, orang bisa melihat. Dibuat 1, 2, 3. Jadi ketika dia naik, orang di luar bisa melihat, di ujung bisa melihatnya karena dia naik ke atas. 3 tahun. Ketika dibuatkan mimbar, hadis sahih yang Bukhari Muslim, tiba-tiba terdengar ada yang menangis, kayak bayi yang menangis kehilangan ibunya. Menangis, semua sahabat mendengar. Ada apa? Siapa? Ternyata siapa? Yang menangis itu adalah batang kurma. Tidak disesat. Kemudian teman Muhammad datang ke batang kurma.
para sahabat ketika Nabi Muhammad dibuat. Kenapa? Mimbar dan gak nyender lagi pada kurma. Kalau Rasulullah ini udah pada kurma, kamu nanti akan jadi apa? Menjadi akan tumbuh di surga nanti. Sebagian orang mengatakan dari batang kurma itulah kemudian muncul buahnya yang disebut dengan buah kurma Nabi. Itu dari tadi saya itu bukan mesti. Itu buah apa? Ini penting banget. Khususnya untuk anak-anak kita. Anak-anak kita, ajarkan ke anak-anak kita. Kenalkan dengan Nabi Muhammad anak kita. Kalau bisa nggak apa-apa itu. Buat setel film di masjid ini. Tapi tentang Nabi Muhammad. Kan sudah disolatkan dia. Sudah disolatkan apa Haji? Apa namanya yang sudah disolatkan ke tembok? Iya, nggak apa-apa ibu silakan. Itu kan positif, ada positif. Oh nonton film, ya kalau nonton film yang nggak jelas nonton bola di masjid jangan. Tapi kita dari sisi Nabi Muhammad, kita nggak ada tempat yang lain. Di atas kita ada, di bawah nggak ada, di luar nggak mungkin. Tidak apa-apa disyaratkan tentang Nabi Muhammad. Dijelaskan para ustaz-ustaznya ini bermanfaat. Jadi artinya apa? Membaca Rumi, membaca Isma, Masya Allah bagus sekali. Lanjutkan, Insya Allah berkah. Di dalamnya ada salawat Nabi Muhammad, kisah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita semua mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah Bapak Ibu, keraguan-keraguan yang ada di dalam diri kita dijawab dengan detail oleh Ustaz Haib kepada kita. Mudah-mudahan dengan adanya kajian kita ini semakin menambah wawasan kita. Dengan Maulid Nabi ini tidak ada lagi perpecahan di antara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya Bapak Ibu, kita cukupkan ya. Ya, karena kalau ingin bertanya datang aja ke Masjid Ar-Ridho setiap Ahad pekan pertama. Insya Allah selama Ustaz Aib sehat, selama Ustaz Aib bisa, insya Allah akan selalu mengisi di Masjid Jamil. Amin amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat.